Salam, selamat pagi, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya berbagai firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini kita melihat bahwa berbicara tentang kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kasih tidak ada habis-habisnya. Apalagi bagi kita orang yang berlabel Kristen, karena kekristenan dan kasih itu tidak terpisah. Jika kita memiliki kasih, ada yang salah dan tidak beres dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Selama ini kita perlu sadari dan merenungkan kasih Tuhan di setiap kehidupan kita selama ini. Orang Kristen yang tidak memiliki kasih bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang gagal. Gagal dalam arti gagal menjadi teladan Tuhan yang baik dan gagal menjadi terang bagi sesamanya, bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memiliki kasih dan mengasihi sesama kita? Allah menyatakan bahwa kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, di mana anaknya yang tunggal disalibkan itu karena memiliki kasih kepada kita. Dan bagaimana kita dapat mengasihi Allah jikalau mengasihi sesama kita saja belum dilaksanakan. Kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasikan kita untuk mengasihi sesama kita atau mengasihi orang lain. Jadi mengasihi orang lain adalah suatu perintah yang kita harus taati, yang kita harus turuti. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasihilah merujuk pada sesuatu perintah, dan itu tidak dapat dilanggar oleh kita, saudara-saudara yang beriman, orang saudara-saudara yang di dalam Tuhan. Dalam kenyataan kita sering melakukan tindakan kasih yang disertai dengan syarat-syarat tertentu atau pilih-pilih. Kadang kala kita memiliki kasih, kita pilih-pilih siapa-siapa. Kita mengasihi orang apabila orang tersebut juga mengasihi kita. Ketika orang mengasihi kita pun begitu mengasihi orang tersebut. Itu yang namanya kasih yang pilih-pilih, atau orang yang memberi keuntungan kepada kita. Sebaliknya, bila orang tersebut kita anggap sebagai lawan atau musuh, maka kasih itu hilang. Kita tidak mempunyai kasih lagi. Bukti dari pernyataan kasih
dalam kehidupan kita adalah kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Bagaimana tersukar adalah kasih kepada Tuhan kalau kita berkata bisa mengasihi Tuhan, tetapi bukti mengasihi saudaramu atau sesamamu belum ada, belum bisa. Berarti kasih itu sia-sia. Dengan berakhir renungan ini, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah jika kita mengasihi sesama kita. Amin. Demikianlah ayat renungan yang saya baca pada pagi hari ini. Salam.